attention. Stay in the kitchen, cooking up, cut your own bread. Hard food, equity, or an asset. Make sure that you don't need no mentions. Yeah, these are my only intentions. Yo, what's up? Come back bro. Oke, hari ini temanya agak berbeda sedikit loh. Jadi kita mau build sepeda, tapi yang flatland agak berbeda sedikit. Tapi sebenarnya part-partnya nggak jauh berbeda sih ya. Ntar nih kita lihat-lihat sedikit part-partnya ada di belakang. Nah, jadi ini sekalian ada rekomendasi buat kalian yang mau buat frame. Jadi ini yang punya sepeda adalah Ricky ya. Halo guys. Nah, Ricky juga punya channel YouTube bro. Subscribe ya. Rizky Rahmat ya. Rahmat Rizky. Jadi buat kalian yang pecinta traveling sekitar Lombok juga, buat yang mau mengenal tentang Lombok, mampir ke channelnya bro. Subscribe guys, jangan lupa subscribe. Oke. Ini sedikit pengenalan part BMX Flatland. Ya, kita lihat ukuran dari framenya dan part-partnya, entarlah kita lihat-lihat sedikit. Oke, sekarang kita mau build sepedanya. Jangan lupa subscribe ya, like dan juga share video ini buat teman-teman yang aliran flatland. Oke, see you guys. Oke, jadi di tahapan build sepedanya kita baru setengah. Aku nggak record full tadi ya. Sekarang kita mulai pasang dari rantai aja nih. Kita pakai IBN. Nah, sekarang kita buka aja. Bandar. Ini yang warna gold. Ini baru guys ya. Baru. Dari CBS ya. Dari CBS Bike. Oke. Ini sepedanya plastik lab. Sorry bro, ini agak berantakan. Oh ya, ini frame flatlandnya kita pesan di YZ. Ukurannya berapa nih ukurannya? 18,5. Oh ya, ini ukurannya 18,5 ya. CS-nya ini pendek banget nih bro. Oke, kita pasang aja. Dikunci molasnya. Oke guys, mungkin buat kalian para subscribernya Awan sudah bosan melihat sepeda-sepeda yang beraliran street. Tapi pernah nggak kalian melihat sepeda yang alirannya flatland? Oke, yang pertama kita bakal membahas frame-nya dulu. Jadi frame-nya ini custom dari Easy Bike. Ya, dari custom YZ Bike. Di sana menyediakan sepeda BMX Street, BMX Flatland, MTB, dan segala jenis lah ya. Dan kalian juga bisa request warnanya. Seperti inilah. Ya, jadi custom YZ bentuknya seperti ini. Dan ukurannya berapa Ki? 18,5. Sesuai dengan tinggi badan kalian. Ya, jadi kalian ketika mau pesan frame BMX atau mau custom, kalian harus kasih tahu tinggi badan ya, tinggi badan kalian agar sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, seperti itu guys ya. Sekarang kita lihat nih bentuk frame dari sepeda ini. Jadi kalau untuk BMX Flatland itu kalian wajib punya keempat pegs di belakang 2 sama di depan 2. Karena mostly kalian bakal memakai pegs ini untuk melakukan trik-trik kalian. Sedangkan kalau street mungkin 2 masih oke, tapi juga kebanyakan rider sekarang juga pakainya 4. Tergantung ya nyamannya kalian juga sih. Kalau BMX Flatland kan nggak mungkin pakai 2 ya, nggak mungkin karena setiap trik dari BMX Flatland itu pasti dan harus menggunakan 4 peg gitu, ya.
Sebenarnya nggak jauh beda dengan part-part BMX Street seperti pada umumnya. Ya, ini menggunakan front hub E-flat juga gitu kan, dan di belakang pakai free coaster Shadow. Jadi kalian menggunakan part BMX Street, it's okay sih ya. Ini pun menggunakan ban Primo juga. Yang dipakai straight juga bisa. Yang biasa dipakai di street gitu kan. Jadi bisa kalian kombinasikan dengan BMX Flatland gitu ya. Dan mengenai trik-trik BMX Flatland mungkin teman-teman bisa sebutkan lah ya, yang trik yang paling dasar di BMX Flatland itu seperti apa gitu kan. Beberapa trik yang paling dasar yaitu seperti Funky Chicken, manual, backyard, pack manual. Jadi ya seperti itulah kurang lebihnya lah ya. Kalau saya kan bantu mereview sedikit. Dan tadi teman-teman udah nonton dari awal ya kan, dari build sepedanya sampai jadi seperti ini. Yang menjadi inti dari video ini kita bakalan jelaskan kalian frame-nya aja ya. Yang paling mendasar di BMX Flatland ini bedanya ya, yang paling mencolok itu di frame ya, di ukuran dan bentuk dari frame tersebut ya. Kalau BMX Street kan biasanya bentuknya ya kayak gini aja gitu kan. Dan standovernya lebih tinggi. Flatlandnya lebih pendek. Kebanyakan Flatland ini lebih rendah. Jadi setiap BMX Flatland itu harus bawah sebenarnya ya, karena ketika kakinya berpindah ke kiri, pindah ke kanan itu memudahkan dia untuk ya bergerak lah ya. Seperti itulah. Oke, sekarang mungkin kita bahas dari barnya aja ya. Coba nih. Mungkin buat kalian nih, buat kalian yang belum tahu Tengoklah sedikit bar, flatland dan straight, kalian bisa bedain bentuknya kayak gimana. Nah ini kan kalian bisa lihat dari bentuk BMX Flatland. Nah jadi bentuknya agak aneh-aneh ya. ya lebih unik. Ya lebih unik gitu. Jadi kalau BMX Street, Tapi ini ada fungsinya juga. Ya. Sekedar hias-hiasan, bukan aksesoris juga, tapi ada fungsinya sendiri. nah jadi teman-teman bisa tahu fungsinya kenapa bentuk bar BMX Flatland itu seperti ini, karena ada fungsi dan tujuan tertentu gitu kan. Karena beberapa trik kalau kalian menggunakan bar seperti ini, kalian akan dimudahkan gitu loh. Jadi Ya. kalau kalian sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kalian mau pakai bar yang straight atau flatland itu kembali lagi ke ridernya masing-masing, kembali lagi ke nyamannya kalian masing. Ada yang nyaman pakai yang ini, ada yang nyaman juga pakai straight. Pakai bar yang straight. Nah seperti itulah ya. Kalau kalian nggak asing dengan nama Matthias Ben Luis, nah itu kan barnya itu pakai bar yang straight gitu kan. Frame-nya juga itu udah haru yang straight, jadi enak. Kombinasi BMX Flatland serta street juga oke aja gitu kan. Ya balik lagi ke masing-masing rider lah ya, tergantung nyamannya mereka. Sepeda straight juga bisa jadi sepeda BMX flatland. Nah seperti ini contohnya nih, kita pakai pack cult ya. Sebenarnya ini pack digunakan oleh street ya, ini pack cult, tapi bisa digunakan di BMX Flatland juga. Mau digunakan nge-green juga oke, dan nggak masalah juga sih sebenarnya. Kalau ukuran krem sama aja bro, ukuran krem sama aja, dan ban ya terserah kalian lah ya. Beda impor juga. Oke, untuk penjelasan Flatland mungkin ada tambahan dari yang ngambil aliran Flatland, mungkin ada tambahan sedikit. Oke, mungkin dari Mr. Rimbut ada tambahan sedikit atau Lariki. Mungkin kalau sekarang untuk sepeda BMX flatland dan sepeda street mungkin sudah sama aja kali ya. Kalau kalian lihat orang-orang barat, contohnya kayak Matthias dan Lois dan beberapa rider flatland lainnya juga sepedanya udah kayak street semua gitu. Ya, benar tuh. Dan apa ya? Kalau di Indonesia mungkin masih menggunakan frame flatland, tapi kalau sekarang kayaknya karena zaman udah beda kali ya, jadi sepedanya tuh udah sama-sama spesifikasinya Udah nggak jauh beda lah ya, nggak jauh beda gitu kan, udah sama gitu. BMX Street dengan Flatland itu partnya itu nggak jauh beda. Oke, sekarang mungkin penjelasan mengenai Flatland sedikit sedikit penjelasan dari informasi BMX Flatland cuman itu aja, dan sekarang kita review dari part-partnya sedikit aja ya. Lalu kita closing. Oke, sekarang kita lihat dari belakang dulu lah ya. Oke, sekarang kita lihat dari belakang. Ini free coasternya. Kita menggunakan free coaster Shadow. Ini dimana free coaster Shadow ini bisa digunakan di BMX Street juga.
Ya. Nah sekarang ini udah mengenai free coaster. Kalau masalah harga mungkin kalian bisa DM aja lah ya di Instagram kita masing-masing lah. Nanti kita tag nama kita di sana. Terus mungkin kebanyakan juga rider flatland pakainya free coaster. Kenapa? Karena flatland itu kalau menurut saya pribadi ya, apalagi untuk saya pribadi wajib banget punya free coaster karena kalau nggak free coaster nanti ini kerennya bakal mengganggu banget saat melakukan beberapa trik flatland pastinya. Ya, jadi ya free coaster itu adalah salah satu hal yang wajib deh buat aliran BMX flatland. Ya, rims ya, di rims dan sekalian bannya juga lah. Nah ini rimsnya atau di velg. Ini bawaan dari Polygon ya. Root G. Polygon Root G, bawaan di Polygon Root G, tapi ini udah double wall, enak lah untuk kalian yang baru mengawali BMX Flatland karena nggak terlalu berat bebannya. Ban gimana? Ini Menggunakan ban Primo. Kalian bisa lihat di sini. Primus tipe Churchill ya. Depan belakang. Kalau masalah harga nantilah kita ngomongin. Kalian bisa dapatkan ban ini di CBS Bike. Kalian bisa nego di sana dan curhat lah ya. Oke, mengenai rim sudah keren. Keren bawaan Rutge juga ya. Ini kalau nggak salah mereknya Samok ya. Samok yang ukuran 170 mm. Nah, oke, kalau masalah front hub kita menggunakan eklat. Pep udah dijelasin tadi, kita pakai kalt ya. Dan spoknya kita pakai salt ya. Pakai salt aja. Stem. Kita mulai pembahasan stem. Kita menggunakan yang tipe front load. Dan labelnya atau mereknya kita pakai salt ya. Nah, ini buat kalian yang nggak tahu salt, kalian searching sendiri aja. Dan aku udah jelaskan di beberapa video juga. Kalian bisa lihat di video lainnya lah. Kalau masalah bar, ini bawaan Polygon juga dari sepeda originalnya. Ukurannya berapa kali ya? Ukuran kurang tahu lah ya. Kan udah dipotong juga soalnya. Terus kalau untuk BMX Flatland itu sendiri untuk nyari barnya itu lumayan sulit, kebanyakan custom. Iya sih. Kalau kalian mau cari bar, Mungkin karena orang-orang kebanyakan ngambilnya BMX Street. Iya, Jadi di Indo. pasar untuk baring itu sedikit atau langka banget. kebanyakan custom sih Kebanyakan sebenarnya. custom kalau BMX Flatland itu. Jadi kalau kalian mau cari-cari frame flatland atau custom bar flatland, kalian bisa di YZ aja ya, karena di sana bagus sih. Bagus. Menurut kita ya, menurut saya pribadi. Oke, mungkin pembahasan dari BMX Flatland cukup sampai di sini ya. Mungkin next time di Car Free Day minggu selanjutnya kita bakalan test ride dan mencoba beberapa trik ya. Buat kalian yang pengen mau mulai belajar BMX Street atau BMX Flatland, kalian nggak perlu punya spare part yang mahal-mahal pastinya. Yang penting sepeda kalian tuh bisa spare partnya lengkap aja dulu, terus kalian bangun skill kalian. Nanti kalau masalah spare part yang bagus, nanti kalian bisa kalau skill kalian kalau skill kalian sudah bagus, kalian gampang deh pokoknya nanti kalau mau cari upgrade spare part yang lebih bagus atau lebih mahal. Yang penting bangun skill dulu aja. Oke bro, kita adalah saran dari teman-teman Saran yang buat kalian yang pemula juga, jangan lupa kalau mau belajar trik dari flatland kalian harus pakai protect juga. Ya pastinya Tentunya. safety harus Terus diprioritaskan. ya intinya kalau mau belajar flatland harus sabar. Ya. Sabar ya, kan menguji Ya, kesabaran. Menguji kesabaran. Buat kalian khususnya orang-orang Lombok yang pengen belajar coba-cobalah untuk ngambil aliran BMX Flatland karena sedikit banget yang ngambil aliran ini di Lombok, bahkan bisa dihitung kalau dihitung. dari 5 atau bahkan di Lotim cuma saya berdua doang. Jadi ya kalau mau join silahkan, kalian bisa Kalian juga bisa ke tempat kita latihan juga bisa. kita sharing bareng karena sharing is caring. Oh, siap ya. Buat kalian yang mau join silakan ke Terminal Banjor Ya, ya. atau mungkin ke taman. Ah, Kalian juga bisa DM saya, bisa DM dia, bisa DM dia juga. Nanti kalian Instagramnya ya, di sini. Instagram ada di sini di bawah. Kalian di deskripsi aja cek ya. Deskripsi aja. Paling abdolnya kalian cek di GXBL Team semuanya di sana. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya mungkin kita minta maaf ya, karena masih sama-sama belajar dan masih biasa. masih mencari informasi yang lebih banyak juga. Oke teman-teman, thank you for watching. See you next time and keep riding bro.